Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Islam sebagai salah satu agama samawi tentu memiliki sumber-sumber ajaran yang diakui oleh seluruh penganutnya. Sumber-sumber ajaran tersebut adalah Al-Quran dan juga hadis. Penetapan kedua hal tersebut dengan urutannya tentu dinisbatkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kedua sumber ajaran utama agama Islam terdiri dalam sebuah urutan yang menunjukkan kekuatan posisi dari satu sumber atas sumber lainnya. Al-Quran memiliki kekuatan atau tingkatan yang lebih tinggi atas hadis sebagai sumber ajaran. Pembahasan dan persepsi mengenai Al-Quran dalam konteks sumber ajaran pun sudah lengkap dan mungkin hampir tidak terdapat lagi perdebatan mengenai topik ini. Berbeda dengan Al-Quran, hadis sebagai sumber hukum dipandang dengan persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda. Secara etimologis, hadis memiliki makna berupa khobar dan jadid, yang artinya berita dan baru. Sedangkan secara terminologis, ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Namun, di sisi lain, ulama fikih memberi batasan tersendiri hanya pada hal-hal yang bersangkutan dengan hukum. Pembatasan yang demikian memiliki implikasi yang cukup besar. Dengan demikian, maka hadis-hadis atau berita-berita mengenai perkataan dan perbuatan Rasulullah yang tidak berkaitan dengan hukum bukanlah hadis. Pemahaman mengenai perbedaan persepsi yang demikian, jika tidak disampaikan dengan baik, tentu dapat menimbulkan gesekan-gesekan tertentu bagi orang awam. Kemudian, terdapat persepsi-persepsi dan pemahaman yang beririsan pula mengenai hadis, yakni sunnah, atsar, dan khobar. Antara hadis dan sunnah terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya, walaupun seringkali dua istilah tersebut dianggap sama. Pertama, ialah secara terminologis. Sunnah berarti jalan yang dilalui, perilaku, dan juga dapat dimaknai sebagai tradisi. Kemudian sunnah memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mencakup sifat-sifat Nabi yang mencakup sebelum masa kenabian hingga Nabi wafat. Pemahaman tersebut ialah pemahaman jumhur ulama hadis. Ulama usul dan ulama fikih memiliki persepsi yang berlainan terkait sunnah. Ulama usul mendefinisikan sunnah dengan rumusan yang berkaitan dengan fungsi Rasulullah sebagai penetap perundang-undangan terhadap manusia di luar Al-Quran. Ulama fikih di lain sisi mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dalam bentuk hukum taklif yang bukan wajib. Ulama fikih mendefinisikan sunnah sebagai bentuk hukum dalam ibadah. Selain persepsi antara hadis dan sunnah, terdapat juga beberapa bentuk pemahaman terkait hadis, khobar, dan juga atsar. Terdapat ulama yang menyamakan antara hadis, sunnah, dan khobar, serta hadis, sunnah, dan atsar. Namun, kemudian terdapat pula ulama yang membedakan bahwa khobar itu terbagi menjadi dua, yaitu khobar yang datang dari Nabi dan khobar yang datang dari selain Nabi. Sama halnya dengan khobar, atsar dipahami sebagian ulama sebagai sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in saja. Sebagai contoh, dapat kita temukan hadis mengenai peristiwa saat Rasulullah hendak mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai hakim atau qadhi di Mesir. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah menanyakan pada Mu'adz mengenai apa yang ia jadikan sebagai dasar dalam menghukumi sesuatu yang kemudian dijawabnya adalah Al-Quran dan hadis, serta ia akan berijtihad jika tidak menemukannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Peristiwa tersebut pada dasarnya menunjukkan afirmasi dari Rasulullah SAW dalam penggunaan Al-Quran dan kemudian hadis sebagai sumber ajaran. Peristiwa ini juga diperkuat dengan wasiat
wasiat Nabi kepada umat Islam untuk tidak melepaskan diri dari Al-Quran dan hadis. Lalu fungsi hadis itu apa sebenarnya? Fungsi hadis yang pertama yaitu bayan takrir, yakni menetapkan dan memperkuat isi dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, yakni memerinci ayat-ayat yang mujmal dan membatasi ayat-ayat yang mutlak. Yang ketiga, bayan tasyri, yakni mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, bayan nasak, yakni menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran.